ada tempat yang bagus untuk teman-teman kelak untuk berkegiatan di alam. Saya disuruh survei, saya ke sana, ya akhirnya saya ikut menginfokan ke teman-teman. Ngobrol santai, suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Akurasi ID. Bareng saya host magang di sini, Fajri Sunario. Ya, kali ini kita ada di segmen review, redaksi interview. Untuk pembahasan hari ini kita bakal membahas tentang lingkungannya. Di depan saya udah ada senior saya nih, Bang Ferry. Biasanya kalau mulai pembicaraan tuh basa-basi dulu, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Oh, alhamdulillah baik, Mas Fajri. Terima kasih menjadi tamu undangan perdananya untuk podcastnya. Ya, Bang. Buat yang belum tahu ya, Bang Ferry ini salah satu pecinta alam atau pegiat lingkungan di Bontang, Bang ya. Udah tiap hari saya lihat di sosial media tuh masuk hutan terus. Itu ngapain, Bang, masuk hutan, Bang? Hampir tiap hari loh. Oh, gini deh. Jadi sebelumnya saya interupsi sedikit. Mungkin saya belum nama atau sebutan pecinta alam ini sangat beban sekali. Oh, siap. Dan saya merasa belum bisa menyematkan nama pecinta alam itu pada diri saya. Cukup pecinta alam itu menjadi sebuah kewajiban kita bersama, dan itu sudah jadi hukum dasar nurani kita. Mau di hutan, di kota, dimanapun kita wajib mencintai alam. Dan alam kan tidak hanya di hutan, gunung, lembah. Kita di lingkungan setempat, dimanapun kita berpijak itu kan alam. Jadi lebih tepatnya apa nih, Bang? Tepatnya saya penggiat alam. Oh, penggiat alam. Ya. Dan mudah-mudahan dengan kita berkegiatan di alam, kita menjadi sosok pecinta alam itu. Belajar untuk lebih mencintai alam. Karena ketika kita ke Medan, kita akan dekat sama alam. Kemungkinan hati kita terpanggil. Wah, kerennya alam itu. Oh ya, iya kok rusak itu. Ada keresahan. Ya, jiwa ini akan bertanya begitu. Gitu, Mas Fajri. Jadi Bang Ferry ini udah saya anggap saya kayak abang ya. Ya, makasih. Menurut saya, enggak tahu kalau menurut beliau. Nah, tetap adik. Makanya saya spesialkan untuk sampean adik-adik. Siap, Bang. Jadi sepengetahuan saya nih, Bang, Abang Ferry ini bahkan berkegiatan untuk nyari nafkah di ekonomi gitu ya. Betul. Ke hutan gitu. Iya. Itu gimana tuh, Bang? Jadi kalau kita ada pertanyaan seperti itu awalnya semua itu, dan itu mungkin sudah naluri kita. Apapun itu harus punya niat. Dan ketika sebelumnya ke berkegiatan di hutan kan Mas Ferry jadi seorang karyawan. Ketika kontrak habis, mulailah niat muncul. Karena memang dari dulu, saya kan asalnya dari Surabaya. Dari dulu sudah seneng dengan kegiatan-kegiatan alam outdoor. Jadi ketika saya di Bontang kerja menjadi seorang karyawan, setelah itu habis kontrak, terpanggil lagi nih, Dek. Jadi saya merasa, tetapi orientasinya saya bawa ke berbeda. Artinya Mas Ferry kan sudah bisa dikatakan sudah beranjak mau tua. Jadi kita bukan berkegiatan lagi orientasinya yang begitu-begitu aja, tetapi bagaimana cara saya, hobi saya bisa menjadi sebuah profesi. Siap. Dan alhamdulillah ketika saya habis kontrak di perusahaan, saya membangun konsep membuat suatu IO, yaitu di bidang pelayanan outbound. Karena Mas Ferry beranggapan dengan khususnya dulu untuk adik-adik sekolah, pelayanan untuk adik-adik sekolah. Karena harapannya Mas Ferry
dengan kita berkegiatan alam kita banyak belajar. Begitu Mas. Benar, Kan di benar. kok Mas lagi deh. Heeh. Kalau kita berkegiatan outbound itu kan materinya banyak sekali. Mulai materi camp, terus permainan, gamenya juga macam-macam. Termasuk yang paling penting adalah team building itu. Terus kegiatan yang high risk seperti flying fox. Itu kan ada muatan-muatan edukasinya sendiri, Dek. Dan masih banyak lagi materi outbound yang dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, insya Allah akan menumbuhkan Minat ya? karakter-karakter atau mental-mental yang sangat kita butuhkan. Siap. Gitu deh. Ini saya kutip dulu Bang ya. Tadi kata Bang apa namanya? Hobi yang dijadikan pekerjaan gitu. Ketika kita bicara nilai dan nominal itu berbeda substansinya Bang. Iya. Nah, menurut saya ini ketika kita menjalankan suatu profesi itu akan hilang rasa kecintaan kita ke profesi itu kalau domainnya uang atau tujuan utamanya uang. Betul. Nah, kalau menurut Abang nih, pernah nggak Abang tuh bekerja misalkan kan Abang hobi di hutan nih, maksudnya di bawah tekanan customer misalkan gitu. Misalkan mau ngadain outbound untuk salah satu sekolah lah. Terus Abang nggak seneng ngelakuin itu atau gimana tuh Bang? Coba diulangi yang terakhir. Enggak, maksudnya ketika kita bekerja di bawah tuntutan gitu, tekanan gitu Bang. Abang kan bilang tadi hobi yang dijadikan pekerjaan gitu. Iya, betul. Nah, kalau saya bilang tadi nilai dan nominal itu berbeda. Kalau tujuan utamanya uang, itu nilainya akan hilang gitu. Kesenangan kita akan hilang gitu Bang. Betul. Nah, pernah nggak Abang ada di posisi yang melakukan pekerjaan itu terus nggak senang gitu? Alhamdulillah sejauh ini saya menjalankan ketika dikasih kepercayaan untuk membawa khususnya adik-adik sekolah untuk berkegiatan outbound, saya sangat suka sekali dan ikhlas. Karena terus terang Dek, bukan saya muji diri saya sendiri, enggak. Uang itu saya taruh ke nomor sekian-sekian. Disampingkan lah ya. Disampingkan. Karena saya ketika berpikiran ketika saya ndak atau memiliki nominal itu, saya masih ada nilai plus. Karena hobi saya tersalurkan. Walaupun itu sudah sedikit gitu. Ya, kalau soal nominal itu kan kita nanti kesepakatan kan begitu. Ada nilai tawar di sana. Tapi ketika sampean tanya apakah Anda berperang dengan hati atau merasa berat? Tidak. Artinya lebih jiwa kita utamakan ketimbang nominal itu tadi. Siap. Ketika mungkin kita maaf aja bekerja yang tuntutan yang seperti yang dituntutkan, terus beda dengan jiwa kita itu kan nanti hati kita yang bertaruh kan, keterpaksaan gitu. Dan itu akan menjadi profesi yang tidak asik. Tapi ketika kita berjalan dengan jiwa kita akan senang. Benar, apalagi kita kuat, artinya orang lain tidak bisa mempengaruhi kita atau tidak berdaya, tidak berkutik mempengaruhi kita. Justru jiwa kita bisa mempengaruhi mereka. Benar. Idealis kita dibutuhkan jiwa-jiwa yang artinya yang positif benar. Bukan yang negatif. Berarti mengedepankan nilai daripada nominal. Iya, betul. Betul. Nah, yang saya tahu juga nih Bang, Abang nih sering masuk ke hutan gitu, nyari kayu bajaka itu untuk dijual lagi. Itu gimana tuh Bang? Itu awalnya ya sekarang ini kan di era ini namanya media sosial kan menjadi andalan khususnya untuk marketing kan. Semua kegiatan kita, semua pergerakan kita, aktivitas itu kan akan dipamerkan ke sosial media khususnya Facebook, Instagram dan lain-lain kan. Kala itu mungkin ya alhamdulillah
Ini ya namanya rezeki dari Allah ya. Kita kayak Mas Ferry tidak pernah menyangka juga, artinya akan sebagai pedagang, sebut aja begitu ya, pedagang kayu bajaka. bajaka ya. Nah, awalnya ya kita bergerak sesuai hobi kita aja, bergerak di upload di media sosial. Kebetulan ada yang tertarik, artinya perlu, karena dilihat saya berkegiatan di hutan. Akhirnya seseorang ini memesan saya kayu bajaka. Awalnya saya nggak tahu kayu bajaka itu apa kan. Yang sudah viral pun saya nggak tahu. Ketika seseorang ini yang pesan kayu bajaka ini mengirimkan foto, baru saya tahu dan saya menyanggupinya. Setelah itu alhamdulillah berketerusan deh. Berketerusan. Siap. Ya, tapi tetap saya seperti awal. Saya masuk hutan apalagi sendiri, itu kan resikonya tinggi. Benar. Mulai dari medannya dan tanda kutip penghuni hutannya kan. Tetapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Mas Ferry dan menjadi sebuah pembelajaran. Apapun kalau kita belajar itu pasti hal yang susah. Di situ Mas Ferry menguatkan mentalnya Mas Ferry untuk melakukannya. Dan yang kedua, saya anggap bajaka ini banyak yang cocok, banyak yang pesan kembali. Itu mungkin untuk apa sih Bang? itu segala macam penyakit karena di kandungan bajaka itu banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya ketika kita sakit. Yang salah satunya ada, untuk zatnya kurang tahu pasti bahasanya ya. Artinya aja kayak memperbaiki jaringan yang rusak, sel yang rusak, termasuk ada zat penenangnya, ada antioksidannya dan macam-macam. Nah, yang lebih tahu medis ya. Ya, yang lebih tahu medis. Abang taunya cuma ngambilkan orang yang mesen ya, gitu. Betul. Siap. Tapi Bang, gini Bang. Abang udah punya istri kan? Ada. Anak berapa? Punya. Anak 6. Serius Bang? Iya serius. Serius. Anak saya 6, betul deh. Itu gimana Bang kalau kita bicara stigma nih ya? Iya. Stigma di keluarga dan lingkungan sosial. Iya. Gimana sih tetangga-tetangga Abang nanggapi gitu? Iya. Bang Ferry ini kerjaannya gini, Iya. luntang-lantung di gitu. hutan aja gitu. Itu kalau pendapat Mas Ferry begini deh. Sebetulnya profesi itu tidak jauh berbeda. Tetapi ketika kita menjalankan profesi itu dengan style, dengan bermartabat, dengan berwibawa, apapun itu akan orang melihatnya segan. Begitu deh. Lebih ke Sama nilai aja, syukur ya. ya. Enggak, lebih ke ini deh, kebawaan kita. Oh, lebih ke ya penilaian kebahagiaan masyarakat itu sebetulnya bukan profesinya, tapi pembawaan pribadi. Saya seorang A, tapi seorang A ini kita tidak bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, ya akan jelek. Walaupun saya profesi B, tapi ketika kita mampu saling bersosialisasi, tentunya banyak yang suka ya, mereka akan mengabaikan. Dia itu B itu menyinyir profesi kita akan terabaikan. Walaupun profesi kita hebat, tetapi pembawaan kita yang kurang berkesan gitu. Ya macam-macam lah, macam-macam yang istilahnya yang sedikit negatif lah. Pastinya bawaannya ya akan ya tadi itu diomongin jelek kan begitu. Dan Mas Ferry alhamdulillah merasa sejauh ini bagus-bagus saja, lingkungan sekitar malah banyak mendukung. Siap. Malah seolah-olah mereka berbalik, oh enak betul kerja kayak Mas Ferry ini. Sudah bikin video ke hutan, jalan-jalan, pulang bawa duit lagi begitu kan, gitu. Terus itu obat lagi kan, yang tentunya bermanfaat. Benar. Begitu deh. Jadi istri, anak nggak ada yang keberatan. Nggak ada. Siap. Nah, Bang Ferry ini kan keluar masuk hutan terus. Ya. Ini di mana Bang? Sekitar Bontang atau Kutim atau gimana? Jadi awalnya saya mencari bajaka itu di seputaran Gunung Menangis.
di belakang Gunung Menangis, yaitu mungkin daerah Gunung Banteng, Makarti. Di sana hutannya masih bagus-bagus juga. Vegetasinya masih rapat ya? Masih rapat. Mungkin sudah waktu berjalan berapa bulan, saya kenal dengan seseorang yang lingkupnya adalah pengamanan di wilayah Kilo 14 itu. Seorang TNI kan. Kebetulan beliau menjabat menjadi Babinsa setempat. Beliau mengontak saya atau menginformasikan kepada saya bahwa ada tempat yang bagus untuk teman-teman kelak untuk berkegiatan di alam. Saya disuruh survei, saya ke sana. Ya akhirnya saya ikut menginfokan ke teman-teman, mempublikasikan ke teman-teman di Puncak Sebatik itu. Di Puncak Sebatik. Dan sekarang Mas Ferry kebanyakan mencari bacakannya di sana. Di seputaran Puncak Sebatik. Dan Puncak Sebatik ini Mas Ferry anggap masih mantap lah hutannya. Masih perawan. Iya, perawan sih enggak, tapi banyak juga yang masih perawan dan banyak masih misteri di sana. Siap. Banyak. Nah itu abang keluar masuk hutan tuh sendiri. Iya. Sendiri? Iya. Paling lama di hutan berapa bulan? Wah, enggak sampai sebulan kalau untuk cari bajaka. Karena mungkin kalau tempat hutannya jauh dari kediaman yang membuat kita mau enggak mau untuk menginap lebih lama. Tetapi alhamdulillah Bontang Kilo 14 kan dekat. Jadi tinggal teknisnya aja. Kita carinya bagaimana, waktunya bagaimana, strateginya bagaimana. Jadi paling lama itu 1 malam aja deh. Paling lama ya itu pun kadang yang menghalangi kita pulang ketika cuaca hujan. Cuma kita sudah bawa persiapan tentunya buat bivak, buat camp itu sudah kita siapkan begitu deh. Tapi abang ini kan sendiri gitu kan ke hutan gitu. Nggak takut gitu bang? Kalau takut itu, kalau saya dibilang nggak takut nanti dikira sombong kan, larinya nanti ke takabur, ya kan, ya tetap takut, tetapi kita tidak boleh jadi pengecut kan. Begitu. Siap. Ya kan, sebenarnya takut deh, tetapi semua itu kan ada ilmunya, ada teorinya. Benar. Walaupun nanti dikembalikan ke takdir Allah dan itu siap Mas Ferry terima karena itu bagian dari resiko konsekuensi sebuah pekerjaan. Siap. Kita pelaut, petugas PLN yang bermain dengan listrik kan semua ada resikonya. Ada bekerja di tempat tinggi kan semua ada resikonya deh. Jadi kalau itu harus kita kalahkan. Tentunya benar. Kita berusaha dengan sebuah teori itu dan tentunya berdoa kan begitu. Siap. Tapi ada nggak pengalaman gitu tidur bareng babi hutan atau bareng macan? Berarti kalau tidur sama babi hutan naksir sama saya. Alhamdulillah enggak pernah deh. Alhamdulillah enggak pernah. Itu ada teori khusus deh sebetulnya. Gimana tuh bang? Jadi mungkin gini teorinya ini. Jadi kalau sampean pengen ke hutan dengan misi ketemu hewan-hewan, usahakan di hutan lama. Maksudnya? Maksudnya mereka ini kan punya penciuman yang tajam. Kalau sampean pagi ini berangkat ke hutan, saya jamin hampir 100% jarang ketemu. Ketemu pun itu sangat rezeki sekali. Karena di baju kita kan bau parfum, bau keringat kita, bau deterjen itu mempengaruhi. Mereka akan pergi deh. Makanya sangat jarang. Tetapi kalau sampean ingin memang memburu gambar atau video tentang hewan-hewan, sampean harus lama di hutan, minimal seminggu. Jadi kondisi aroma tubuh kita akan berubah. Jadi seperti orang hutan juga gitu. Dengan cara itu dengan ya itu hewan mereka mengidentifikasi ya gitu ya. Lengah. Dengan adanya kita mereka lengah karena tidak sadar, tidak tercium bau manusia. Kalau kita sekarang pagi masuk, tidak akan ketemu itu. Karena siap. Sudah, apalagi kita merokok kan, bau tembakau. Harimaunya sudah
bau tembakau ini pergi nih. Tapi ada nggak Itu. Pak jejak di hutan Kalimantan nih? Ada, Masih kayak ada. harimau atau apa gitu? Kalau itu saya belum tahu pasti deh. Yang jelas saya pernah lihat jejak cakar di batang pohon. Entah itu beruang atau kucing dahan itu ya, macan dahan itu saya kurang tahu pasti. Tapi Belum punya ilmunya lah. Artinya ada binatang buas di dalam situ gitu kan? Dan sangat ada, sangat ada. Menurut informasi kayak di Puncak Sebati ini, di areal hutan Puncak Sebati ini, itu masih ada ular yang sangat gede deh. Abang pernah ketemu? Di atas dasar informasi cerita warga setempat. Mereka kan beraktivitas di hutan, berkebun atau cari kayu gitu kan. Mereka pernah menemukan ular raksasa. Tapi gini Bang, kalau menurut saya tuh kadang satu daerah itu menciptakan mitos untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan. Contoh, ketika saya ke Banjar kemarin gitu kan, warga sana tuh bilang kamu jangan gini, jangan gini. Itu sebenarnya bentuk antisipasi untuk mempertahankan kawasan mereka gitu. Jadi kalau kita ada rasa takut kan, rasa waspada pasti lebih tinggi kan. Iya betul. Nah betul. itu dia apa? Abang percaya nggak ada ular besar gitu? Atau itu mitos? Kalau gitu? begini deh, kita kan kita punya insting. Cerita ini si orang ini mitos atau nyata, beneran gitu. fakta kan. Kalau yang saya ulangi lagi, kalau informasi yang saya dapat di warga setempat di sekeliling hutan Sebati itu fakta. Memang Bukan, ada ya kelihatan gitu. Nah tetapi kalau saya menanggapi apa yang saya sampaikan tadi, itu sebetulnya kalau kita ambil positifnya itu adalah hal yang merupakan kearifan lokal. Benar. Itu menjadi, itu cara mereka untuk salah satu cara mereka untuk mempertahankan hutannya. Benar. Ketika kita menyampaikan itu kepada tamu ini kan sudah gentar ini, tidak berani macam-macam. Itu Benar. Itu mungkin bisa dikatakan bentuk kearifan lokal. Kultur ya, mereka. Teknik mereka lah, teknik mereka. Begitu deh. Siap. Bang, bisa nggak kalau misalkan abang lihat kan di Bontang ini makin banyak tuh orang-orang baru yang datang ke hutan camping gitu. Maksudnya anak-anak muda yang baru tahu gitu kalau camping itu ternyata asik. Dan mereka ini belum paham betul persiapan apa yang harus dibawa ketika kita masuk ke hutan gitu Bang. Iya. Nah kalau abang sendiri ini kan hampir tiap hari ya masuk hutan sendiri gitu. Abang bawa apa aja? Bawa handset gitu? Kalau yang saya jawab mana dulu nih? Persiapannya Bang, ke teknis untuk menyelamatkan pribadi gitu. dulu. Kalau biasanya saya kalau ke hutan itu yang wajib itu mulai dari makanan. Logistik, logistik termasuk air minum, alat masak, terus habis gitu kalau jas hujan jarang bawa saya karena senang hujan-hujan kan. Kebutuhan camp seperti hammock atau flysheet. Kalau bawa tenda jarang. Berat tuh. Bang ya. Terus untuk antisipasinya Mas Ferry biasanya bawa ketapel untuk menghalau hal-hal yang tidak diinginkan yang nyata, bukan yang gaib ya, yang nyata. Itu statusnya untuk menghalau aja deh. Kalau sekali dua kali diketapel nggak mau terhalau, kita yang menghalau. Itu. Gitu. Pernah nggak ada kejadian gitu Bang? Nggak. Tetapi Mas Ferry siapkan itu, terutama kalau di hutan itu kan yang sering royok itu kan beruk itu, monyet-monyet itu kan, itu kalau sekali turun itu satu pasukan, itu jadi untuk menghalau itu, gitu ya? Mungkin dilihat ketuanya yang mana kira-kira kan diketapel aja. Kalau dia masih nyerang, kita yang menghalaukan diri, lari kita.
Itu aja deh. gitu Bang ya. Jadi Kalau persiapan pribadi harus matang sebelum Kalau masuk ke soal saya melihat di Bontang ini sudah mulai tumbuh komunitas atau organisasi pecinta alam. Kalau tanggapan saya sangat bagus sekali karena memang di alam itu adalah tempat pendidikan terbaik dan alam adalah guru kita kan. Jadi kita bertanya sendiri, menjawab sendiri, introspeksi diri begitu. Tetapi tentunya mudah-mudahan teman-teman ini seniornya bisa membimbing. Nah, ketika ada anggota baru ya dibimbing, ya diarahkan. Artinya kan sesuai hati nurani lah. Hati nurani yang kita kan pasti baik deh. Pasti tidak ingin merusakkan. Benar. Terutama itu kita berkegiatan kalau bisa ya menjadikan di alam itu tadabbur lah. Misalnya mengingat kekuasaan Allah. Terus melihat potensi-potensi kira-kira untuk kreativitas, apalagi kepingin terjun ke profesi kan begitu deh. Itu kalau orientasinya Mas Ferry sekarang begitu. Artinya tidak tergelincir dari hakikat pecinta alam itu Iya, nantinya ke sana. Benar. Sebetulnya kata pecinta alam kan bukan punya pegiat alam, semua. Bukan. Ya kan, namanya apalagi kita manusia semua Wajib. itu wajib. Makanya saya agak berat kalau dibilang pecinta alam. Mendingan penggiat alam karena pecinta alam ini tujuannya kita semua. Benar. Itu. Bang, tadi Abang bilang nggak pernah tuh ketemu yang makhluk yang nyata gitu. Iya. Kalau yang mistis sudah pernah ketemu Bang? Alhamdulillah tidak juga, tapi perasaan ada sering. Jadi dek, kita kalau di hutan itu kan bentuknya abstrak. Kita lewat sini, nanti belok ke sana, pemandangannya hutan itu kan sudah beda. Nah itu terkadang insting kita itu mengatakan, weh angker ini kayaknya ini, begitu deh. Oh jadi ada perasaan. Lebih ke pengaruh psikologis gitu Bang? Iya. Tetapi beda, ada memang tempat-tempat tersendiri dengan bentuknya. Siap. Kita terasa. Artinya ketakutan itu kita bentuk sendiri dong. Misalkan gini, contoh semua di sini dipadamkan gitu. Ketika saya berpikir di sini ada hantunya, itu ketakutan. Bisa jadi. Tapi kan kalau menurut ilmu-ilmu yang lain ya, metafisika, mereka kan mengirimkan energi juga deh, dan kita menerimanya. Itu ada perasaan berbeda gitu kan. Kita ada lah diberi kekuasaan Allah, ada merasakan itu, ada apa sih? Siap. Sama sampean lewat mana biar malam biasa tahu-tahu, apalagi sampean ngaku lah, saya tidak pernah takut di kegelapan atau di sini. Tapi suatu ketika sampean kok, itu kan berarti ada beda seperti itu. Itu lebih ke isyarat gitu. Isyarat kayak alarm lah, indikator, notifikasi lah. Gue tuh ada kita di sini kok, gitu. Kok merasa begini nih di sini kan begitu. Tapi Abang belum pernah gitu lihat secara abstrak atau mungkin belum pernah disentuh belum pernah gitu. Belum pernah. Yang Mas Ferry khawatirkan kadang pas cari bajaka itu ketika ada gerakan yang mencurigakan aja, tahu-tahu kayak ada yang jatuh itu, terus kayak berat begitu. Jadi ya Mas Ferry langsung waspada begitu aja kan, takutnya harimau ke apa atau ular gede kan. Benar. Tuh, itu yang saya antisipasi deh. Itu. Jadi belum pernah ya ada kejadian-kejadian mungkin atau yang apa namanya cerita-cerita menarik lah waktu masuk ke sana ke hutan gitu, dapat ular atau apa gitu. Kalau dibilang cerita menarik yang saya anggap menarik selama saya cari bajaka, pertama ketika saya jalan jauh terus ketemu bajaka, itu menarik. Yang kedua, ya faktanya kan begitu, wah alhamdulillah dapat akhirnya. Itu menarik sekali tuh. Susah Bang cari bajaka itu Bang. Dibilang susah itu gampang, dibilang gampang tidak segampang itu, agak susah ya. Itu larinya ke rezeki lah deh, rezeki. Nah, yang menarik lainnya itu ketika kita berinteraksi dengan warga setempat, itu menarik itu. Kita bisa belajar tentang kehidupan mereka yang saya anggap luar biasa, dan itu menjadi motivasi saya. Bang, jadi gini yang tadi Abang bilang kan,
sering berkegiatan di hutan gitu, itu nggak apa-apa gitu ngambil kayu bajaka di hutan. Kan mindset orang nih kan namanya pecinta alam tuh nggak boleh ngambil apapun di hutan, terus nggak boleh nebang pohon, nggak boleh apalah gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh bang menurut abang? Jadi pertama begini deh, tadi sempat saya koreksi. Kita sebetulnya tanggung jawab semua, bukan hanya komunitas namanya pecinta alam. Benar. Dan Mas Ferry merasa belum sanggup. Nah, begitu. Tapi tetap secara hati nurani itu wajib kita mencintai alam, kan benar, gitu. Itu tujuan luasnya dan intinya kan seperti itu. Soal mencari bajaka itu artinya itu kita memanfaatkan alam. Memanfaatkan lebih tepatnya. Ya, memanfaatkan. Sebetulnya dan sangat boleh kita memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan kita, tidak mengeksploitasi, dan yang kita ambil bisa konservasi, artinya mengenerasi, tidak mati. Benar. Dengan Mas Ferry mengambil bajaka itu ada saya bikin mungkin teknik sendiri. Jadi berapa meter dari tanah itu tidak saya ambil. Biar Jadi, bisa tumbuh lagi. Biar bisa tumbuh lagi. Siap. Dan potensi bajaka itu kan banyak jenisnya, Dek. Mungkin yang kita kenal menjadi potensi obat mungkin beberapa jenis saja ya. Sebetulnya di hutan itu banyak sekali. Ada yang secara fisik sama, ternyata daging dalam beda, getahnya beda, dan aromanya beda. Siap. Informasi yang Mas Ferry dapat ketika ketemu beberapa tanda kutip warga setempat dan notabene itu orang Dayak, dia sempat ngomong sama Mas Ferry bahwa bajaka itu ketika hutan ini terbakar, jenis tanaman bajaka ini yang paling terakhir terbakar. Karena mungkin kandungan airnya yang banyak di dalam kan. Siap. Yang kedua, ketika hutan ini habis terbakar, bajaka duluan yang akan tumbuh. Begitu. Jadi pertumbuhannya cepat. Jadi ada teknisnya berapa meter yang nggak boleh diambil. Tidak, bukan seakar-akarnya kita cabut. Benar. Mungkin juga kalau kita seakar-akarnya kita cabut, kita yang nggak mampu, karena itu akan seperti di dalam tanah, dia mengular juga. Akarnya merambat. Iya, merambat. Gitu. Ya kita akan kewalahan sekali. Jadi artinya setengah mati. Mengambil secukupnya untuk dimanfaatkan. Ya, terus apa bedanya dengan penduduk atau warga-warga setempat mulai zaman dulu? Mereka mengambil hasil hutan, kan begitu. Memanfaatkan pohon rotan dan sebagainya kan, seperti nipa, diambil buahnya, diambil daunnya. Kalau kita sudut pandang yang sempit, pasti itu kok ngerusak. Benar. Kan gitu. Tetapi itu namanya pemanfaatan dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengeksploitasi. Benar. Begitu. Benar. Siap. Dan Mas Ferry punya strategi ngambil bajaka secukupnya. Mas Ferry cenderung tidak mau menimbun. Jadi ketika ada memang yang pesan, Mas Ferry carikan. Gitu. Ketika tidak ada ya Mas Ferry tidak cari. Mungkin takutnya ada unsur mubazir. Kan benar. Nggak gitu. Digunakan juga gitu. Ya, akhirnya kan mubazir. Dan saya anggap dari rumah tempat tinggal ke tempat saya mencari bajaka tidak terlalu jauh. Jadi terus hobi saya kan senang berpetualang. Jadi alangkah baiknya disimpan di alamnya ketimbang saya bawa pulang terlalu berlebihan. Begitu. Ketika butuh lagi kita ke sana ambil lagi begitu. Dan alhamdulillah Mas Ferry juga memonitor ketika kurang lebih 3 bulan ke depan setelah saya nebang, lihat perkembangannya dan tumbuh gitu. Dia tumbuh gitu deh. Itu jawabannya. Siap. Nah, saya dengar juga nih Bang Ferry juga jual kompos ya? Ya, betul. Kompos apa itu Bang kalau boleh tahu?
Itu pupuk itu kan ada jenis kompos dan jenis pupuk kandang. Kalau jenis pupuk kompos artinya dari bahan-bahan organik, sampah organik atau daun. Kalau pupuk kandang kan dari kotoran hewan itu kan. Nah, kebetulan Mas Ferry juga memanfaatkan atau memproduksi kompos. Kebetulan Mas Ferry kan punya lahan yang dikelola yang namanya Jatimanggala. Itu kebun mungkin seluas 1,5 hektar. Mas Ferry jadikan tempat outbound untuk wisata kreatif lah, tapi bernuansa alam dan memberikan konsep di sana menjadi camping ground dan tempat outbound. Jadi daun-daun jatinya itu yang dijadikan pupuk. Apalagi ini posisi situasi pandemi, jadi tempat wisata Jatimanggala itu sementara ditutup. Konsekuensi mulai awal dari diinfokan corona sampai sekarang tutup. Dan saya senang artinya pemilik memiliki konsisten, takut begitu. Itu lebih baik saya anggap ketimbang nanti buka tutup begitu kan. Terus kebetulan kan untuk dan menjadi kebetulan lah tenaga operasional kan enggak ada di sana. Abang ngelola sendiri ya. Ya, jadi tidak bertanggung jawab atas karyawannya. Itu yang menjadikan berani menutup tanpa perhitungan berhubung untuk langkah aman ditutup aja. Dan itu kesempatannya Mas Ferry untuk mengumpulkan daun-daun yang jatuh ini, dikumpulkan, dibusukkan, dan diproses lebih lanjut. Dijadikan pupuk. Dijadikan uang. Nah, itu artinya kan kita memanfaatkan alam, tidak merusak alam. Artinya mungkin gambaran secara umum bahwa konservasi alam itu akan bertentangan dengan ekonomi. Sebetulnya tidak. Ketika kita kreatif, itu akan bisa sejalan, tidak mengganggu ke konservasi alam. Tentunya dengan konsep profesi yang tidak mengganggu alam, begitu deh. Contohnya apa tuh Bang, profesi yang tidak mengganggu alam? Banyak sekali. Ya mungkin tetap secara fakta kita tetap mengganggu alam kan, tetapi tidak sedemikian luar biasa, merusak begitu ya. Siap. Kayak Mas Ferry lihat kadang masuk hutan itu kan, kita kalau di alam kan banyak potensi, seolah-olah melihat, kita tinggal kreativitas kita yang membacanya gitu kan. Bagaimana mengolah contoh ini ya, ketika Mas Ferry masuk hutan ini, banyak bangkai-bangkai pohon yang saya anggap itu bagus untuk bisa hiasan atau apa, itu kan diambil tidak merusak alam, pohon yang mati gitu ya. Biasanya roboh. Nah itu dia karena kondisi alam kan, terproses alam, ukirannya itu abstrak. Itu tinggal dipotong pokoknya di kreativitas kita lah. Benar. Itu akan menjadi mungkin nilai seni yang bagus. Itu kan bisa gitu. Dan masih banyak begitu ya. Contoh kita bisa belajar videografis atau foto kan, itu bisa. Artinya sekreatif kita lah, bagaimana memanfaatkan lingkungan kita. Dengan kita bisa memanfaatkan itu, salah satu cara kita menghormati mereka. Itu sudah hukumnya. Ketika kita itu menjadi potensi tempat kita mencari nafkah, jujur aja kita tidak akan merusak kan, begitu deh. Itu sudah suatu langkah real yang harus kita lakukan. Salah satunya begitu. Bang, mungkin ada pesan nggak buat contoh saya nih kan, pegiat alam yang usianya masih muda gitu. Ada nggak pesan dari Abang, apa sih yang perlu dan tidak perlu dilakukan ketika di sana? Kalau ditanya itu, menurut Mas Ferry itu bisa dijadikan
beberapa bagian. Ha-ha. Mungkin jangka panjangnya kita tetap akan menjadi seorang pecinta alam. Siap. Bagaimana caranya, bagaimana programnya yang sejalan dengan program-program pemerintah mungkin kan kita dukung, terus termasuk ketika ada forum, ada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu kegiatan yang notabene merupakan gerakan kepedulian alam, harus kita dukung. Siap. Yang berikutnya cobalah teman-teman ini, bayangannya Mas Ferry ini ya. Kalian kalau memang hobi, kita kalau memang hobi, kenapa tidak hobi kita jadikan profesi? Karena main di alam itu banyak ya tadi. Kita main video bisa, main foto bisa, begitu. Gitu deh. Artinya belajar untuk menggunakan alam menghasilkan uang lah gitu ya. Ya, tanda kutip tanpa merusak. Benar. Itu untuk menjawab bahwa kata-kata dulu ya. Konservasi versus ekonomi. Siap. Jangan sampai berbenturan gitu. Selama ini kan investnya enggak bisa, kami butuh duit ya itu harus habis kan begitu. Itu sebetulnya bisa. Contoh kayak kita lihat di hutan itu banyak sekali kompos. Coba kita manfaatkan, kita kelola. Kan enggak merusak alam itu. Itu daun berguguran kok. Siap. Mungkin kita anggap aja 50 meter persegi ya. Itu mungkin kita ambil komposnya aja ya, jangan tanah topsoilnya, limbah daunnya aja. Mungkin seminggu lagi numpuk lagi itu. Gitu. Apalagi hutan lebat benar. begitu, itu sangat potensi sekali deh. Untuk dijadikan uang. Kalau kompos ini kan tidak ada expire-nya. Semakin umpamanya tidak laku, kita tumpuk tambah bagus. Kualitasnya tambah bagus justru ya. Dan positifnya lagi itu untuk mendukung penghijauan. Siap, ya kan? siap. Jadi mutar bermanfaat semua. Itu deh. Artinya mengambil secukupnya, memberi sebanyaknya. Iya, betul. Karena kalau kita tahu notabene-nya Bang, alam ini akan tetap tumbuh tanpa keberadaan manusia. Ya, betul. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Ya, betul. Sebaliknya gitu. Kita yang nggak bisa hidup tanpa alam. Ya, betul. Tapi Bang, sebenarnya saya ini ada keresahan gitu Bang. Kalau ngelihat kayak di kawasan Kutim, ke dalam sana tuh di Kukar, bahkan di Bontang ini ya. Lingkungan kita nih, lingkungan alamnya terkikis perlahan dengan adanya tambang ilegal gitu. Abang punya keresahan sendiri nggak, atau mungkin gimana tanggapannya gitu Bang? Kalau saya pribadi berpendapat jelas resah, apalagi kita seneng kan. Itu tadi kembali ke saya ngomong, ketika kita merasa ini manfaat buat kita, ketika ada rusak pasti rusak ini. Yang kita hobi lihat hewan di alam liar ndak ada lagi kan, resah. Benar. Nah itu. Cuma kalau dalam hal ini kita tidak bisa, kayak saya pribadi tidak bisa untuk berkomentar banyak. Karena cakupannya akan sangat dalam. Itu tentunya tentang larinya ke birokrasi kepemerintahan. Sejauh mana pemerintah ini punya konsep kebijakan tentang hal itu. Nah itu deh. Sebetulnya kalau pengen ngeritik pemerintah ya banyak. Cuma bukan ranah saya, karena saya bukan orang yang berkompeten untuk membahas itu. Begitu ya Pak Jri. Tapi kalau ditanya resah ya resah. Hanya bisa ngelus dada aja kan. Karena tadi ada satu alasan yang tadi, konservasi versus ekonomi. Ya, itu yang membuat kita kadang terkunci. Saya pernah ini Bang, Abang tahu Goa Silkar gak? Ya. Yang di kilo berapa itu? Ya itu di kilo 24, 23. Sebelum itu kan 2019 kalau nggak salah, saya masuk ke sana tuh ya masih murni gitu. Ya. Masuk ke sana aksesnya ya hafal lah. Pas saya ke sana lagi kemarin awal-awal tahun tuh jalannya hilang. Ya. Udah berubah jadi tambang gitu. Dan kesusahan nyari mulut goanya itu Bang. Ya. Saya sampai bulan puasa itu saya ke sana.
guanya tuh ketemu pas jam 3 abis Ya, sahur itu. ya, Luar biasa memang perubahannya tuh. Ya, ya, Jalannya betul, udah betul, nggak ya. ada, hutannya udah nggak ada. Nggak murni lagi gitu. Ya, ya. Hmm. Jadi kalau saya berbicara soal goa yang lokasinya di kilo 13 itu, Mm-mm. 23, 24 itu memang pada akhir-akhir ini menjadi aktivitas pertambangan. Mm-mm. Dan ada Mas Ferry mungkin ke sana itu mungkin 20 kali lebih lah, dan sempat buka jalur. Kalau dulu saya lihat jalur ke goa itu kita masuknya lewat mulut, Nah, keluarnya lewat mulut. benar. Jadi kemarin tuh sempat Mas Ferry ambil cari jalur, buka jalur agar masuknya lewat mulut goa, keluarnya lewat ekor goa. Jadi tidak balik. Oh, Begitu. Mungkin ini lama ndak ke sana, mungkin tertutup lagi. iya bang. Sempat Agak kemarin susah dihafal. gitu, ya, karena sempat Mas Ferry juga ngantar bule, guide bule dari Italia sama Spanyol ke sana. Saya ajak ke sana. oh gitu. Begitu ya. Apalagi kan masih banyak tuh yang masih Ya, masih bagus-bagus. bagus-bagus, terutama mutiara goanya itu. Itu langka. Menurut informasi itu hal langka. Di sana ada mutiara goanya. Ya, Itu. sangat disayangkan sekali kalau sampai hilang. Bang, ya. Terus kalau coretan-coretan sama sekali tidak ada. Ya belum ada. Ya mudah-mudahan akan Jangan terjaga. sampai ada lah. Dan sempat Mas Ferry cerita dengan warga setempat, dan yang ngeklaim artinya kawasan goa itu dia yang memiliki. Entah legalitasnya, saya tidak mau ngomong banyak tentang itu, tentang legalitasnya. Yang jelas dia merasa memiliki goa itu. Dia mencoba mempertahankan goa itu karena itu merupakan potensi. Dan kebetulan dia punya jiwa. Benar. Seperti itu. Benar. Kan saya tanyakan, Pak, ini kira-kira goa kena enggak ini tentang aktivitas tambang? Oh enggak Mas, ini akan saya pertahankan. Begitu. Siap. Menurut dia yang notabene itu Bapak siapa itu, orang Kutai kebetulan. Orang situ juga. Orang situ juga. Syukurlah kalau misalkan masih bisa dipertahankan. Insya Allah akan tetap ada. Cuma itu pasti akan dampaknya. Kan ada gua itu ada dua bagian. Di tengah-tengah itu ada ruang terbuka. Jadi yang depan tertutup, yang tengah terbuka, yang belakang tertutup. Yang dampak yang saya lihat yang sangat signifikan ini yang terbuka. Sedangkan di atasnya ada aktivitas tambang. Ketika hujan ya lumpur masuk. Benar. Jadi dulu di dalam gua itu kan ada sungai. Sekarang sungainya ya campur lumpur, begitu udah deh. Udah bisa diminum lagi juga. Ya, enggak bisa. Ya bisa kalau terpaksa lah. Kalau enggak terpaksa mendingan minum yang kita bawa aja, yang jadi bekal kita. Terus masih terlihat hewan di sana masih ada kayak ikan, katak yang bisa dimakan itu kalau survival itu kan itu ada, termasuk tanamannya juga banyak kayak sirih itu ada. Orang hutan masih ada juga bang di sana bang. Orang hutan. Terakhir saya ke sana ada ya. Oh ada. Nampak ya? Iya nampak. Berarti di apa selenga, ndak nyium bau parfum. Cuman itu bang apa namanya? Mungkin mereka bakal pindah soalnya di sekelilingnya tuh udah habis. Iya, itu juga yang disayangkan kan. Makanya perilaku mereka sekarang akhir-akhir ini kan kita lihat di berita-berita kan, tingkah pola kehidupannya sudah beda. Contoh berani turun ke jalan, minta-minta, itu kan sebetulnya kasihan mereka. Terus harimau sampai masuk kampung, itu kan karena memang di tempat tinggalnya tidak ada lagi rantai makanan, sudah putus. Jadi dia beradaptasi dengan mencoba untuk hidup kan. Iya, begitu. Akhirnya ya gitu masuk kampung begitu. Tapi menurut abang kalau misalnya kita masuk hutan nih, wajar nggak kalau kita tuh ngasih makanan ke hewan-hewan gitu? Atau justru itu memanjakan mereka, jadi mereka nggak pintar cari makan sendiri gitu? Kalau kita balik menjawab realitas, kita di hutan kayaknya nggak mungkin bisa kita ngasih makanan begitu. Ya kayak monyet-monyet itu kan. Itu kecuali di tempat wisata yang notabene memang ada sarangnya, ada komunitasnya.
umpamanya pengunjung datang, dia datang gitu kan. Itu ada dua hal sih kita nanggapin, Dek. Artinya kita kan sudah terbiasa. Artinya sudah terlanjur. Kita beri makan mereka di alamnya tidak ada makanan. Nanti takutnya malah dia ada tindakan radikal sama kita kan. Nyuri. Tetapi secara prinsipnya sebetulnya ya tidak boleh. Karena akan mengganggu pola hidupnya mereka. Mereka merasa sudah, wah, aku kasih makan kok datang aja ke sini kan. Jadi pola hidupnya sudah berubah begitu. Tetapi dari fakta mau apa lagi kan? Karena hutan mereka sudah tidak ada sumber makanan. Benar. Dia mengharapkan kita. Apa salahnya kita kasih? Ini kan termasuk sedekah. Kalau kita jawab begitu bagaimana? Ya kan? Itu beda lagi. Saya kan memberi nih sedekah ini ya. Tetapi itu pada prinsipnya sebetulnya tidak boleh karena itu akan mengganggu pola hidup. Mengganggu pola hidup. Ya termasuk memanjakan itu kan. Itu. Siap. Gua Silker itu kan cuma satu bang, salah satu lah di Bontang. Yang abang lihat di sini potensi wisata di Bontang itu ada apa aja sih bang? Kalau yang saya tahu yang dekat dengan sekitar Bontang tentunya bukan masuk Bontang. Ada yang masuk Kutim, ada yang masuk Kukar, yaitu goa sangat potensi banyak. Ada goa khususnya di wilayah Taman Nasional Nasional ya. Yang pernah sempat saya ngobrol sama beberapa petugas dari Balai TNK itu sudah hampir berapa puluh gua. Itu belum ada yang masih kemungkinan ada yang belum terdata. Sangat banyak sekali karena sebelah barat Kota Bontang itu kan atau selatan Beradayalah itu kan potensi gunung batu semua deh. Jadi ada kemungkinan banyak potensi gua terbentuk ya, termasuk yang kita tahu sekarang yang biasanya teman-teman kita berkegiatan di sana kan yang gua sampai Marta, termasuk gua Silkar itu air terjun, ada air terjun Makarti itu pun masuk Kukar. Gua Silkar itu masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Siap. Ya, kalau gua sampai Marta masuk Kutim. Gitu. Artinya banyak bang ya. Banyak tempat yang bisa kita explore lah. Terus di Sebatik juga itu banyak potensi juga goanya karena Mas Ferry ya sempat interaksi sama warga setempat bahwa di seputaran hutan Sebatik itu mungkin ada 4 goa atau 5 goa dan air terjunnya banyak juga, tapi masih tertutup ya gitu. Siap. Nah mungkin terakhir nih bang, pesan-pesan buat pecinta alam di Bontang dan sekitarnya lah. Kalau Mas Ferry ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin dia bisa diambil manfaat, yaitu tadi kita tidak lepas namanya. Tidak usah kita sebut komunitas, secara manusiawi lahiriah kita harus wajib mencintai alam. Alam paling dekat kita, keluarga, tetangga kiri kanan, termasuk hewan dan semualah yang kita tahu ya kan. Yang berikutnya dengan kita sering ke alam, artinya kan kita suka. Benar. Suka. Ketika itu ada perubahan di alam, kita ini pasti secara batin ini sedih. Nah itu bisa artinya menumbuhkan jiwa kita untuk mencintai itu tadi. Kalau ke hutan tidak usah merusak, ini kan dilarang gini coret-coret yang tindakan-tindakan vandalisme kan. Terus itu yang berikutnya, kalau mampu hobi jadikanlah profesi, karena banyak hal ketika kita berkegiatan alam itu membawa suatu inspirasi. Makanya ada yang pepatah mengatakan atau filosof mengatakan kan, pergilah berpetualang, kamu akan menemukan lebih apa yang kamu cari. Dan itu kayaknya sudah Mas Ferry rasakan begitu. Siap. Itu deh. Jadi harapannya Mas Ferry itu, jadi teman-teman di Bontang ketika makin berbondong-bondong boleh, nggak ada yang larang, itu haknya masing-masing, nggak bisa kita ngelarang. Karena itu ruang belajar yang sangat bagus.
Pesannya yaitu untuk senior-seniornya mengarahkan, membimbing adik-adik yang juniornya yang baru datang, ya kan bisa terprogram bikin acara seminar atau ngobrol bareng apa, memaparkan masalah di alam apa, begitu. Itu akhirnya kan yang anggota baru yang junior ini baru datang sudah mulai kan teredukasi dengan jangka panjangnya ketika mungkin kelak dia menjadi seorang pejabat akan mengambil kebijakan tentunya yang konservatif. Begitu, itu harapannya. Siap. Begitu deh. Ya, teman-teman, mungkin itu dulu segmen redaksi interview kali ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Terima kasih Bang Ferry. Sama-sama deh. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah, amin. Sama-sama, salam lestari. Ngobrol santai, suka-suka.